Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo football lovers dimanapun Anda berada. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian semua diberikan kesehatan yang luar biasa. Kembali bersama saya Johan akan memberikan informasi menarik mengenai sepak bola Indonesia. Tentunya masih kita bahas yaitu Timnas Indonesia yang akan berlaga di Piala Asia. Masih sangat panjang sekali pembahasan kita. Tentu hal ini wajib kita bahas karena menyangkut tentang kemampuan Timnas Indonesia nantinya di Piala Asia. So, untuk football lovers yang belum sempat subscribe, maka subscribe dulu sekarang. Jangan lupa like, karena subscribe dan like itu gratis. Dan untuk Anda yang mau membahas tentang cerita bola terkini, tentunya apa yang sedang kita bahas saat ini, boleh tinggalkan di kolom komentar. Kita saling berdiskusi tentang Timnas Indonesia agar pesepak bola Indonesia jauh lebih baik lagi. Ya, football lovers, mengenai Timnas Indonesia di Piala Asia nantinya 2024. Bersama Coach Sintayong, walaupun hanya sementara saja waktu, Coach Sintayong mendampingi Timnas Indonesia di Piala Asia hingga bulan Juni 2024. Ini adalah kontrak perpanjangan yang sangat singkat. Mungkin Coach Sintayong akan dievaluasi pasca Piala Asia bergulir. Tentunya sama hal dengan Direktur Teknik yang saat ini sudah mendampingi Coach Bima Sakti dalam ajang atau proses ke Piala Dunia 2023 di Indonesia. Tidak ingin memalukan tentunya, Bapak Erick Thohir selaku Ketua PSSI mencari dirtek yang sangat berpengalaman di Jerman. Ia adalah salah seorang yang cukup dikenal di Jerman. Dan ia mampu mendampingi timnas Jerman di usia 20. Tentu ini menjadi bekal pula untuk timnas Indonesia agar jauh lebih baik, tentunya di usia 17 tahun ya, dan yang akan berlaga di Piala Dunia. Nah, kalau kita bicara tentang timnas Indonesia yang akan berlaga di Piala Asia untuk timnas senior kita, hal ini juga menjadi sorotan penting bagi beberapa lawan yang ada satu grup dengan timnas Indonesia. Kalau beberapa waktu yang lalu kita sudah membahas ya di video sebelumnya tentang media Vietnam yang beberapa kali menyoroti tentang timnas Indonesia, baik itu pujian maupun cacian ya, sempat kita bahas semuanya serta kita diskusikan juga. Bahkan ada beberapa penonton, kalau saya lihat grafiknya ada yang dari Vietnam juga telah melihat, kemudian juga ada yang berkomentar bahwasanya timnas Indonesia itu belum menunjukkan bagaimana taringnya dan lain-lain sebagainya lah ya. Yang pasti timnas Indonesia akan berlaga semaksimal mungkin bersama pemain-pemain naturalisasinya dan tentu akan membahayakan tim-tim yang ada di satu grup untuk timnas Indonesia. Hal ini diakui oleh media online dari Jepang. Berbanding terbalik dengan media dari Vietnam ya, Soha.vn pada waktu lalu yang kita sudah bahas. Media Jepang menyebutkan bahwasanya timnas Indonesia adalah salah satu tim yang akan membahayakan pemain-pemain dan juga timnas yang berada satu grup dengan timnas Indonesia. Karena memang pemain timnas Indonesia ini memiliki skill individu yang cukup baik. Dikatakan membahayakan bagi pemain-pemain timnas yang lain karena memang pemain-pemain timnas Indonesia ini memiliki skill yang cukup baik. Kemudian bisa jadi yang tadinya mungkin para pemain timnas di negara lain tersebut yang berada satu grup dengan timnas Indonesia ini memiliki skill yang sangat baik dengan prestasi nama baik yang cukup mentereng di negaranya, kemudian bisa dikelabui oleh pemain timnas Indonesia. Nah, ini yang dimaksud dari beberapa media yang telah menyebutkan bahwasanya pemain timnas Indonesia ini cukup membahayakan bagi timnas negara lain yang ada di satu grup dengan timnas Indonesia. Karena memang memiliki skill individu yang cukup baik. Kita mengingat bahwasanya salah satu pemain terbaik kita yaitu Asnawi Mangkualam yang sempat mengantongi Garnacho bahkan viral ya di media sosial, dan memang Garnacho juga mengakui bahwasanya salah satu pemain timnas Indonesia ini, Asnawi Mangkualam, ini memiliki skill yang sangat-sangat baik sekali. Bahkan ia sempat memfollow Instagram dari Asnawi Mangkualam, dan ini adalah pemain kelas dunia. Sosok seorang Garnacho, pemain muda yang berbakat sekali di Argentina, adalah salah satu pemain yang memiliki level, ya bisa dikatakan sama dengan Lionel Messi. Namun Lionel Messi memiliki pengalaman yang jauh lebih berkelas karena memang ia memiliki usia juga lebih
matang daripada Garnacho begitu. Nah, ini salah satu contohnya saja begitu ya. Makanya dari beberapa media yang menyebutkan bahwa timnas Indonesia ini adalah salah satu tim yang cukup berbahaya di Asia ya, nantinya di Piala Asia. Ini sangat benar sekali karena memang racikan dari Coach Sintayong sang juru taktik asal Korea ini tidak main-main ya, karena memiliki pemain-pemain yang pengalamannya bisa dikatakan cukup luas, baik itu di Liga Asia maupun di Liga Eropa ataupun Belanda, dan bahkan salah satu keturunan dari Indonesia, pemain keturunan ya, yaitu si Jordi Amat, ini memang sangat-sangat berpengalaman dan sangat matang sekali. Rafael Struijk ini juga memiliki pengalaman yang sangat baik sekali, walaupun ia berusia muda, mungkin sebaiklah dengan Garnacho. Ia adalah generasi dari sosok Dendi ya. Kalau dulu mungkin nama baik seorang Bambang Pamungkas, Boaz Salosa, kemudian Elie Eiboy, dan masih banyak yang lainnya ya, pemain-pemain striker kita yang cukup memberikan supply terbaik, gol-gol terindah sepanjang masa di Indonesia mungkin ya, karena memang para pemain-pemain tersebut memiliki pengalaman, skill, dan juga jam terbang yang cukup banyak di kancah sepak bola nasional maupun internasional. Bahkan di usia akhir bermain bolanya dari Bambang Pamungkas ini, ia pensiun di tim kebanggaan Indonesia juga, yaitu tim Persija Jakarta. Ia pensiun di sana dan dilepas oleh seluruh penggemar sepak bola Jakarta atau The Jack dengan sangat-sangat berat, karena memang Bambang Pamungkas adalah salah satu pemain yang sangat-sangat berarti bagi Persija Jakarta dan juga timnas Indonesia pada masa kejayaannya. Maka memang banyak sejarah yang telah diukir oleh seorang Bambang Pamungkas. Begitupun juga dengan Boaz Salosa, kemudian juga Titus Bonai dan lain-lain ya. Masih banyak sekali pemain-pemain striker kita yang sangat-sangat legend. Bahkan seorang Cristiano Gonzalez. Dan memang para pemain-pemain kita di kancah Asia sangat-sangat dikenal sekali. Nama-nama baiknya, kemudian juga skill-skill individu yang sangat menantang bagi para pemain-pemain yang juga memiliki skill cukup baik gitu ya. Bahkan di beberapa waktu yang lalu ketika melawan timnas Argentina, skill individu dari pemain-pemain timnas Indonesia itu sudah hampir bisa dikatakan keluar semua ya. Jordi Amat yang memiliki pengalaman pernah menghadapi Barcelona dan lain-lain sebagainya dari tim RC di Spanyol, ini sangat-sangat sangat-sangat berperan penting di timnas Indonesia. Kemudian juga dari sosok Asnawi Mangku Alam yang baru saja abroad ya, mungkin belum sampai 7 tahunan ya abroadnya Asnawi Mangku Alam ini di Liga Korea saat ini. Itu juga salah satu hal yang penting untuk membela timnas Indonesia, karena pengalaman yang baru singkat tidak sebanyak dari Jordi Amat ini juga sudah menjadi bekal gitu. Terbukti dari perlawanan Asnawi Mangku Alam melawan dari Garnacho. Nah, ini adalah bukti yang nyata begitu, di mana pemain-pemain timnas Indonesia saat ini sudah memiliki performa yang cukup baik untuk bertanding di kancah internasional, terutama di Piala Asia nantinya. Dan selain daripada itu, timnas Indonesia ini juga dikenal di beberapa negara Asia adalah salah satu tim yang memiliki gaya sepak bolaan modern dan tidak memiliki rasa takut atau rasa down ketika pemain-pemainnya memiliki kesalahan. Sehingga memang kalau kita bicara dari lini belakang timnas Indonesia pada saat dilatih oleh coach McManamy pada waktu lalu ya, memang banyak beberapa kesalahan yang memang dilakukan bukan karena strategi saja, tapi juga karena individu yang memang pada saat itu mungkin belum siap. Namun hal yang bisa menjadi kebanggaan adalah mereka tidak takut gitu ya. Mereka berani bertanggung jawab dan akhirnya melakukan pelanggaran. Di timnas Indonesia saat ini di bawah asuhan Coach Sintayong, timnas Indonesia juga seperti itu. Namun bedanya adalah memang diusahakan. Coach Sintayong selalu menyampaikan untuk tidak melakukan pelanggaran jika memang itu tidak penting. Rasanya semua pelatih juga hampir sama seperti itu.
tidak akan melakukan pelanggaran kalau tidak penting atau urgent sekali, apalagi di daerah lawan masih sangat jauh dari gawang kita, sehingga memang perlu pelanggaran-pelanggaran yang keras dan mendapatkan hasil kartu kuning atau bahkan kartu merah. Ini akan merugikan timnas Indonesia sendiri. Nah, dari beberapa informasi yang telah saya dapatkan, terutama dari media online ya, ini membicarakan tentang timnas Indonesia yang memang menjadi salah satu sosok penting di grup yang dihuni oleh timnas Jepang, timnas Irak, kemudian timnas Vietnam dan timnas Indonesia di laga Piala Asia 2024 nantinya akan sangat-sangat seru dan sangat-sangat mengerikan, karena ranking terendah di grup ini adalah timnas Indonesia, berada di peringkat 150. Selebihnya timnas Indonesia ya bisa dikatakan harus bertepuk tangan, karena memang mereka yang ada di grup dari timnas Indonesia ini memiliki peringkat yang cukup tinggi di atas Indonesia. Namun hal ini tidak menutup kemungkinan bahwasanya timnas Indonesia akan begitu saja kalah. Dan beberapa waktu yang lalu kita sudah bahas juga di video yang sudah kita upload tentang media Vietnam menyampaikan bahwasanya kemungkinan besar timnas Indonesia akan menjadi lumbung gol bagi timnas Vietnam. Nah, ini belum tentu. Jadi ya cobalah kita cek lagi di video sebelumnya ya, memang kita sudah bahas semuanya di sana, dan saat ini kita bahas tentang media Jepang yang mengakui bahwasanya timnas Indonesia ini tidak bisa dianggap remeh begitu ya, walaupun memiliki ranking yang cukup rendah gitu kan, bahkan paling rendah di grup tersebut. Ya tidak menutup kemungkinan timnas Indonesia menjadi salah satu tim yang membahayakan dan menjadi tim yang bisa menjaga beberapa tim yang sudah diunggulkan di grup ini. Kita bacakan secara langsung mengenai berita tersebut dari media Jepang ya, bahwasanya menyebut timnas Indonesia berpotensi menjadi kekuatan menakutkan di Piala Asia 2023. Ada apa begitu ya? Jadi dilansir dari bolasport.com, strategi naturalisasi dari PSSI selaku induk sepak bolaan timnas Indonesia dan terbesar di Indonesia ini mendapatkan perhatian dunia internasional. Perhatian tersebut dilakukan oleh media Jepang, Football Tribe Japan. Football Tribe Jepang menyoroti strategi naturalisasi dari PSSI. Apalagi timnas Indonesia sendiri bakal bertanding di Piala Asia 2023. Bahkan Jepang sendiri diketahui satu grup dengan timnas Indonesia pada ajang tersebut. Jepang bakal gabung dengan Irak, Vietnam, dan timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Tak hanya Piala Asia 2023, timnas Indonesia juga dihadapkan turnamen kualifikasi Piala Dunia 2026, dan tentunya kualifikasi Piala Dunia 2026 ini timnas Indonesia bakal bertanding sejak ronde pertama pada Oktober 2023 melawan Brunei Darussalam. Dan hal ini menurut media tersebut, strategi naturalisasi yang dipakai oleh PSSI patut diwaspadai. Jika berhasil, media tersebut memprediksi timnas Indonesia bakal jadi kekuatan baru di benua Asia. Nih, ini salah satu berita yang real. Dan bisa dikatakan juga timnas Indonesia ini memiliki permainan modern sehingga tidak bisa ditebak. Bahkan beberapa taktik dari Coach Sintayong merombak pemain, juga mengacak-acak tim kepelatihan. Ini juga salah satu strategi sebenarnya agar tidak mudah dideteksi oleh para lawan yang akan mencari tahu tentang timnas Indonesia. Bahkan dikorek-korek melalui beberapa media agar timnas Indonesia dapat terpancing begitu ya informasinya, bagaimana perkembangan latihannya dan lain-lain. Hal ini juga tidak bisa membawa informasi yang valid. Bahkan banyak hoak yang bisa menjerumuskan para pemain lawan bahwasanya timnas Indonesia masih seperti yang dulu kah, atau mungkin masih dalam posisi yang cukup lemah. Sehingga memang banyak yang mengatakan bahwasanya timnas Indonesia ya berada di tim yang cukup kuat, karena memang di grup tersebut memiliki peringkat yang jauh di atas timnas Indonesia. Dan hal ini dibuktikan oleh media Jepang bahwasanya timnas Indonesia justru bahkan akan menjadi salah satu tim yang menakutkan di Piala Asia. Kita lanjutkan lagi pembacaannya. Berdasarkan rumor dari sejumlah media lokal PSSI,
bakal mengincar 6 nama pemain diaspora untuk memperkuat skuad timnas Indonesia. Dan kebetulan 6 pemain tersebut saat ini sedang berkarir di Eropa. Karena pemain yang disebut oleh Football Tribe Japan adalah Beck Venezie, Jay Ites, Tom Heye, Mes Hilgers, Elias Ahfad, Ragnar Oratmangun, bahkan ada nama Emil Auderu yang sangat-sangat bisa menjanjikan bagi lini pertahanan timnas Indonesia. Kemudian dari media tersebut juga menyampaikan bahwasanya semua pemain ini memiliki akar di Indonesia dan PSSI yang berencana memperkuat timnas Indonesia melalui strategi naturalisasi sudah mengincar mereka sejak lama, tulis Football Tribe Japan. Jika naturalisasi mereka terwujud, diharapkan mereka akan menjadi kekuatan besar bagi timnas Indonesia yang dipimpin oleh Coach Sintayong. Lanjut dalam laporan mereka. Bahkan media Jepang tersebut mengingatkan kepada timnas Jepang untuk tidak meremehkan skuad Garuda sedikit pun saat berjumpa di Piala Asia 2023. Bukan tidak mungkin timnas Indonesia dipimpin oleh Coach Sintayong dan bisa jadi memenangkan pertandingan antara timnas Indonesia melawan timnas Jepang. Karena apapun bisa dilakukan oleh Coach Sintayong dalam waktu sesaat. Dari mulai taktik, teknik, dan juga merombak segala pemain dan sesuai dengan kebutuhan yang ada di lapangan hijau ketika pertandingan dimulai. Dan pasalnya timnas Indonesia memiliki bakat besar dalam asuhan Sintayong tersebut. Timnas Indonesia berada di grup D dan bersama Jepang, Vietnam, juga Irak di babak penyisihan grup Piala Asia yang akan digelar di Qatar awal tahun depan. Jelas dari Football Tribe Jepang, Indonesia berada di peringkat 150 peringkat FIFA dan terbawah di grup. Tetapi bakat individu mereka kuat dan mereka adalah lawan yang sulit. Tutup laporan Football Tribe Jepang. Media tersebut juga menjelaskan bahwasanya mayoritas pemain diaspora yang dibidik oleh PSSI berasal dari Belanda. Tentu hal ini disebabkan karena akar sejarah panjang antara kedua negara. Dalam sejarah sepak bola Belanda, ada nama-nama seperti Robin van Persie, Roy Mackay, John Heitinga, Nigel de Jong, dan Giovanni van Bronckhorst. Tentunya di tubuh skuad timnas Indonesia sendiri juga ada nama-nama seperti nama Stefano Lillipali, Mark Klok, Rafael Struijk, Ivar Jenner, dan juga Sandy Walsh yang sangat-sangat mahal ya. Karena memang pemain-pemain yang kita sebutkan tadi adalah pemain-pemain yang sangat difavoritkan di klubnya. Bahkan menjadi pilihan utama di klubnya untuk melawan tim-tim yang ada di liga yang diikuti oleh pemain-pemain tersebut berlaga. Tentu itu adalah informasi yang sangat menarik kita bahas di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe Football Lovers. Kita dukung terus timnas Indonesia agar jauh lebih baik lagi dan percaya diri menghadapi laga yang sudah mepet ini. Banyak sekali laga-laga yang dihadapi oleh timnas Indonesia. Maka saatnya kita mendoakan dan mendukung timnas Indonesia agar mampu bertanding dan memenangkan pertandingan dari mulai Piala AFF sampai dengan Piala Dunia 2026. Mungkin itu saja Football Lovers dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah menyaksikan video ini hingga tuntas. Jangan lupa saksikan video-video lainnya dan like, subscribe, dan juga komentar di kolom komentar. Dengan komentar yang sopan tentu akan menjadi nilai plus bagi kami dan nilai plus juga bagi Anda. Saya doakan yang sudah subscribe, sudah like, sudah komen diberikan kemudahan dalam segala urusan. Saya Johan, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.